Wasit Marco Guida ditunjuk untuk memimpin pertandingan pertama Inter Milan di tahun 2026. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion San Siro, Senin dini hari saat Nerazzurri menjamu Bolonya. Penunjukan ini menjadi kelanjutan bagi Guida yang sebelumnya juga memimpin pertandingan Inter kontra Pisa pada 30 November lalu. Bagi wasit asal Sezione di Torre Annunziata itu, ini akan menjadi pertandingan ke-33 kalinya memimpin laga yang melibatkan Inter. Catatan statistik menunjukkan performa yang cukup baik bagi Inter di bawah arahan Guida. Dari total 32 pertemuan sebelumnya, Inter meraih 16 kemenangan, 10 hasil imbang, dan menelan kekalahan hanya dalam 6 pertandingan. Penunjukan Guida untuk laga penting di awal tahun ini menjadi sorotan, mengingat rekor positif Inter di bawah wasitannya. Pertandingan melawan Bolonya yang sedang dalam performa solid diprediksi akan menjadi ujian penting bagi kedua tim. Kembalinya Joao Cancelo ke Inter bukanlah sekadar fantasi belaka. Bek sayap asal Portugal yang tidak termasuk dalam daftar rencana Simone Inzaghi siap meninggalkan Al Hilal dan kembali ke Eropa. Seperti dilaporkan oleh pakar transfer Matteo Moretto, klub Nerazzurri dilaporkan telah mengambil langkah pertama. Cancelo terbuka untuk kembali ke Italia, dengan Juventus dan Barcelona juga dikabarkan tertarik padanya. Tahun 2025 menjadi periode yang tidak sepenuhnya bersinar bagi Marcus Thuram. Penyerang Inter itu sempat terhenti cukup lama akibat cedera otot yang dialaminya saat menghadapi Slavia Praha setelah sebelumnya tampil tajam di awal musim. Seperti dilaporkan Corriere dello Sport, pemain asal Prancis tersebut berharap 2026 akan menghadirkan cerita yang lebih baik. Sepanjang tahun 2025, Thuram mencatatkan 14 gol dari 48 penampilan di semua kompetisi. Catatan tersebut menegaskan pentingnya kontinuitas di depan gawang untuk menaikkan level performa, khususnya di Serie A. Di kompetisi domestik, Thuram mengoleksi 6 gol dari 26 laga, dengan target besar yang harus diraih secara bertahap dari bulan ke bulan. Pelatih Christian Cifu kini menuntut kontribusi lebih dari Thuram, terutama dalam hal kedalaman permainan dan kecepatan. Babak baru bagi sang striker akan dimulai pada laga akhir pekan ini melawan Bologna, lawan yang pernah ia lukai secara cepat pada semifinal Supercoppa Italia terakhir. Inter menutup Giornata ke-16 Serie A dengan catatan yang lebih baik dibanding musim lalu. Tambahan 2 poin, posisi puncak klasemen serta saldo positif secara keseluruhan menjadi gambaran awal kiprah Christian Cifu di bangku pelatih Nerazzurri. Meski demikian, seperti disoroti Corriere dello Sport, kesempurnaan masih jauh dari jangkauan. Harian asal Roma itu membandingkan start Cifu dengan Simone Inzaghi. Senyum lebih lebar kini berada di wajah pelatih asal Rumania tersebut yang mampu membawa Lautaro Martinez dan kolega ke puncak klasemen 3 laga sebelum paruh musim berakhir. Inter mencatatkan 12 kemenangan dan 4 kekalahan tanpa hasil imbang, mengoleksi total 36 poin. Angka ini 2 poin lebih banyak dibanding capaian Inzaghi pada periode yang sama musim lalu, ketika ia meraih 10 kemenangan, 2 imbang dan 2 kekalahan, termasuk kekalahan telak dalam laga tunda melawan Fiorentina yang baru dimainkan pada Februari. Perbedaan signifikan juga terlihat dari posisi klasemen. Pada musim lalu, Inter masih berada di peringkat ketiga di bawah Atalanta dan Napoli, dengan jumlah poin yang sama dengan Fiorentina. Dalam neraca musim ini, Inter masih menyimpan catatan defensif yang perlu dibenahi. Nerazzurri telah kebobolan 14 gol, meski di sisi lain memiliki lini serang paling produktif di Serie A dengan torehan 35 gol. Sebagai perbandingan, setelah 16 Giornata musim lalu, Inter mencetak 40 gol dan kebobolan 18 kali. Corriere dello Sport menilai bahwa memperbaiki sektor pertahanan bisa menjadi faktor penentu dalam perburuan Scudetto, sebagaimana yang terjadi musim lalu saat Napoli asuhan Antonio Conte hanya kebobolan 12 gol lebih sedikit dan akhirnya juara dengan selisih 1 poin berkat solidnya lini belakang. Kembalinya Francesco Acerbi dalam waktu dekat diyakini dapat membantu pertahanan Inter yang juga dinilai meningkat sejak bursa transfer terakhir dengan masuknya Manuel Akanji menggantikan Benjamin Pavard.
Secara keseluruhan, margin peningkatan masih terbuka lebar bagi Inter, terutama dalam menghadapi laga-laga besar. Bologna dan Napoli menjadi target berikutnya setelah kemenangan penting di Bergamo. Inter dikabarkan telah melakukan pendekatan awal untuk tarik Muharemovic, bek tengah asal Bosnia yang saat ini membela Sassuolo. Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh CEO klub Nero Verdi, Giovanni Carnevali, dalam wawancara dengan Tuttosport. Namun Carnevali menegaskan bahwa Sassuolo tidak berada dalam posisi harus menjual sang pemain. Muharemovic tidak wajib kami jual, kami ingin memaksimalkan nilainya. Saya pernah menjual Manuel Locatelli ke Arsenal, tetapi dia memilih Juventus dan kami mengabulkannya meski harus melepas potensi uang lebih besar. Untuk Tarik, saat ini dia belum punya harga pasti, karena semuanya bergantung pada siapa yang memintanya, ujar Carnevali. Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki Muharemovic. Menurutnya, wajar jika klub besar menunjukkan minat. Dia punya potensi besar. Jika ada klub besar yang datang, tentu kami dengarkan. Tapi setelah itu, kami juga harus menemukan penggantinya, tambahnya. Carnevali mengakui sudah ada beberapa pendekatan terhadap Muharemovic. Beberapa klub sudah bergerak, bukan Bournemouth, tapi Inter iya, meski belum ada permintaan resmi. Bologna juga sempat menanyakan tentang Muharemovic beberapa waktu lalu, jelasnya. Terkait kemungkinan transfer yang bisa menguntungkan Juventus, yang dikabarkan memiliki klausul 50% dari hasil penjualan kembali sang pemain, Carnevali menegaskan fokusnya hanya pada kepentingan Sassuolo. Saya memikirkan pasar kami sendiri, bukan urusan Juventus. Tapi siapa tahu, Muharemovic juga bisa menarik bagi Juventus itu sendiri, tutupnya. Masa depan Alexander Stankovic kembali menjadi sorotan. Meski untuk saat ini masih sebatas rumor yang berhembus dari Spanyol dan menguat di Belgia, performa gelandang muda tersebut bersama klub Brugge terus menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Dalam sepekan terakhir, Arsenal menjadi nama terbaru yang dikabarkan menunjukkan ketertarikan, menyusul daftar panjang peminat seperti Tottenham Hotspur, Bayer Leverkusen, AZ Alkmaar, Newcastle United, dan Borussia Dortmund. Antrean peminat untuk gelandang kelahiran 2005 itu pun semakin panjang. Bahkan, Real Madrid disebut-sebut sebagai raksasa Eropa terbaru yang mulai mengamati situasi Stankovic sejalan dengan kebijakan mereka yang aktif memburu talenta muda potensial. Di sisi lain, Inter masih memegang kendali penting atas masa depan pemain binaan akademinya tersebut. Nerazzurri memiliki hak pembelian kembali senilai 23 juta euro pada Juni 2026, yang meningkat menjadi 27 juta euro pada Juni 2027. Di Belgia, tidak menutup kemungkinan Inter akan mengaktifkan klausul tersebut, sebelum kemudian menjual kembali Stankovic dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Inter terus bergerak menyusun fondasi untuk masa depan tim. Menurut laporan media Hungaria Nemzeti Sport yang dikutip calciomercato.com, Nerazzurri tengah memantau penyerang muda berbakat Andrei Vasiljevic, pemain kelahiran 2010 yang saat ini memperkuat MTK Budapest. Vasiljevic, striker asal Hungaria dengan darah Serbia, juga menarik perhatian sejumlah klub besar Eropa seperti RB Leipzig, Benfica, dan Borussia Dortmund. Meski demikian, tawaran konkret pertama yang masuk ke Hungaria justru datang dari Hamburg di tengah pembicaraan soal potensi lelang bernilai jutaan euro untuk mendapatkan jasanya. Pemain muda ini merupakan anak dari mantan pesepak bola profesional Dusan Vasiljevic yang pernah membela klub-klub elit Hungaria seperti Kaposvar, Jupes, Honvéd, dan Videoton. Andre sendiri sudah menandatangani kontrak profesional dengan MTK Budapest, menjadikannya pemain profesional termuda dalam sejarah sepak bola Hungaria. Meski usianya masih sangat belia, Vasiljevic sudah bermain bersama tim U19 MTK Budapest, bersaing dengan pemain yang rata-rata 4 tahun lebih tua. Perkembangannya kian mencuri perhatian setelah ia baru-baru ini mencetak hat-trick ke gawang Ferencváros, prestasi yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Eropa Timur. Klub sepak bola Luis Sarnico yang berafiliasi dengan Inter Milan sebagai pusat pelatihan mengumumkan pendaftaran resmi Novak Ilić ke dalam akademi klub Nerazzurri tersebut.
Pemain muda kelahiran 2011 itu berhasil menarik perhatian rekruter Inter berkat performa yang sangat baik selama menjalani masa pembinaan. Prestasinya itu akhirnya mengantarkannya pada kesempatan bergabung dengan salah satu klub elit Italia tersebut. Dalam pernyataannya, manajemen Luis Cesar Nico menyampaikan ucapan selamat dan doa terbaik untuk perjalanan serta perkembangan karir Novak Ilić di masa depan dengan mengenakan seragam khas Inter Milan. Keberhasilan Novak Ilić ini menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi Luis Cesar Nico, sekaligus membuktikan efektivitas kerjasama mereka dengan Inter dalam mengidentifikasi dan membina bakat-bakat sepak bola muda di wilayah tersebut. Wakil Presiden Inter Milan Javier Zanetti ditunjuk sebagai duta untuk edisi pertama Magic Cup, sebuah turnamen sepak bola remaja internasional yang akan digelar di Florida, Amerika Serikat pada Juni mendatang. Turnamen ini dikhususkan untuk tim kategori U12 dan U13 yang berasal dari akademi elit dunia, serta tim undangan khusus dari negara-negara seperti Pantai Gading, Ukraina, dan Brazil. Magic Cup bertujuan memberi kesempatan bagi anak-anak dari berbagai latar belakang untuk bertanding melawan tim-tim akademi ternama. Dalam kapasitasnya tersebut, legenda Inter yang akrab disapa Pupi itu berbicara kepada Sky Sports UK. Ia mengungkapkan motivasi mendalam di balik pembentukan turnamen ini yang berakar dari pengalaman masa kecilnya sendiri. Saya sangat ingin sekali berpartisipasi dalam turnamen seperti ini karena saya dibesarkan di lingkungan yang sangat kecil dan sangat miskin di Argentina. Tidak ada anak yang tumbuh di lingkungan seperti itu yang pernah membayangkan bisa mendapatkan kesempatan semacam ini, ujar Zanetti. Itulah mengapa ketika saya dan Eduardo Frisicaro mulai merencanakan seperti apa turnamen ini nantinya, saya rasa kami berdua kembali ke masa kami masih anak-anak dan kesempatan itu kini hadir untuk mereka. Karena itulah saya mengatakan ini akan menjadi pengalaman yang unik dan tak terlupakan bagi anak-anak ini, jelasnya. Pembicaraan kemudian beralih ke kondisi Inter Milan yang saat ini dilatih mantan rekan setimnya, Christian Cifu. Zanetti menyatakan dukungan penuh dan keyakinannya. Saya sangat senang dan puas karena saya pikir Christian pantas mendapatkan kesempatan ini. Bahkan ketika kami masih satu tim dulu, Christian adalah pemain yang sangat cerdas. Kini dia telah mendedikasikan diri untuk menjadi pelatih dan kami sangat senang serta bangga dialah yang memimpin tim kami. Sudah selalu jelas bahwa dia memiliki kemampuan untuk berkembang sebagai pelatih, puji Zanetti. Mengenai peluang Inter meraih gelar musim ini, Kapten Treble Winner 2010 itu optimis, namun tetap realistis. Saya memprediksi musim yang sangat seimbang, terutama di Serie A, karena ada 4 atau 5 tim yang dipisahkan hanya oleh 1 poin. Yang terpenting adalah Inter selalu kompetitif, dan saya pikir ini berlaku baik di Liga Champions maupun di Serie A. Kami selalu menunjukkan bahwa kami kompetitif, dan itu tentu membuat kami sangat dekat dengan kesuksesan, tambahnya. Di akhir wawancara, Zanetti sekali lagi menegaskan cinta dan loyalitas abadinya kepada Nerazzurri. Inter adalah tim hati saya, tim yang saya cintai. Saya pernah mendapat tawaran dari Spanyol dan Inggris untuk bermain di sana. Tetapi kenyataannya, saya tetap di Inter karena saya benar-benar ingin meninggalkan jejak di institusi ini. Saya tahu Massimo Moratti, presiden kami saat itu, melakukan pengorbanan besar agar Inter bisa memenangkan gelar-gelar penting. Waktu telah membuktikan bahwa saya benar, tutup Zanetti dengan penuh keyakinan. Setelah sempat mengalami masalah kesehatan beberapa waktu lalu, Massimo Moratti kembali muncul ke publik. Mantan Presiden Inter itu angkat bicara dalam wawancara bersama Quotidiano Sportivo, mengungkapkan kondisi terkininya, sekaligus pandangannya terhadap Nerazzurri musim ini. Moratti memastikan keadaannya kini jauh lebih baik. Ia mengakui sempat melewati hari-hari yang sangat sulit, meski pada awalnya tidak sepenuhnya menyadari apa yang terjadi. Sekarang saya jauh lebih baik, bahkan bisa dibilang sangat membaik. Ada hari-hari yang rumit, tetapi di rumah sakit saya hampir tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ekstubasi barulah saya mulai mengerti, lalu semuanya diceritakan kepada saya. Saya merasa sangat beruntung karena berada di tangan yang tepat, ujarnya. Di tengah proses pemulihan, Moratti juga mengikuti perjalanan Inter yang menurutnya tetap memberikan kepuasan, meski sepanjang 2025 belum mempersembahkan trofi. Musim masih setengah jalan, tetapi setidaknya di Liga saya melihat Inter sebagai tim paling lengkap.
Mereka bermain bagus, punya hati dan keberanian, menghibur, serta sangat solid sebagai satu grup. Kekalahan bisa saja terjadi, namun Inter mampu melangkah jauh di semua kompetisi. Semakin sering bermain dan menang, semakin terasa bahwa tim ini masih bisa terus berkembang. Dan kami juga punya kapten yang hebat, kata Moratti. Sosok yang dimaksud tentu saja Lautaro Martinez. Moratti menilai striker asal Argentina itu semakin pantas disebut sebagai penerus Javier Zanetti. Memang seharusnya begitu. Lautaro adalah pemimpin sejati, bukan hanya pemain kelas dunia. Dia kapten ideal untuk tim seperti Inter, dan benar-benar mencerminkan jiwa Interista, tegasnya. Moratti juga menyinggung transisi di bangku pelatih dari Simone Inzaghi ke Christian Cifu yang sempat menimbulkan keraguan pada awal musim. Namun baginya, keputusan tersebut tak pernah diragukan. Saya pribadi tidak pernah ragu. Cifu mungkin sebuah pertaruhan, tetapi sejauh ini terbukti sangat tepat, ucapnya. Lebih jauh, Moratti mengungkap sisi personal Cifu yang jarang diketahui publik. Ia mengenang masa ketika Cifu masih menjadi pemain Inter. Sebagai pemain, dia sangat brilian dan sangat membantu pelatih di lapangan. Tetapi yang lebih penting, dia memiliki kualitas kemanusiaan yang luar biasa. Saya ingat dia sering pergi ke Camp Rom di wilayah Milan untuk mengajar bahasa Italia kepada anak-anak. Itu adalah misi yang benar-benar ia yakini dan membuatnya dicintai oleh anak-anak yang membutuhkan figur seperti dirinya, tutur Moratti. Menurut Moratti, Cifu bukan hanya mantan pemain hebat dan kini pelatih yang baik, tetapi juga sosok dengan kedalaman karakter yang luar biasa. Dia pria dengan kualitas besar, budaya yang sangat tinggi, mampu menyatukan kecerdasan dan kepekaan yang jarang dimiliki. Dan kami juga sering merokok bersama, mungkin itu juga alasan saya sangat cocok dengannya, tutup Moratti sambil tersenyum.